Vokalis grup band Ungu, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu yang saat ini menjadi Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, menggunakan seragam dinas tidak wajar. Pakaian seragam dengan penuh pin ia gunakan saat menjemput dan menyambut delegasi asal Swedia. Jas hitam yang penuh dengan tempelan pin hingga ke dasi merahnya, celana jeans ketat berwarna abu-abu, dan sepatu boot dipilih sebagai gaya modenya Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu untuk dipakai saat menyambut dan menjemput delegasi asing dari Swedia. Pin yang dipakai mulai dari pin Prajawibawa Satpol PP, Wing Marinir, hingga lencana pelopor lantas. Pasha juga terlihat memegang tongkat komando dari salah satu kesatuan. Penampilannya pun tersebar di sejumlah sosial media dan menjadi bahan bulian netizen. Mereka menyayangkan vokalis grup band ternama ini tidak memilih memakai pakaian dinas hariannya sebagai Wakil Wali Kota Palu saat menjemput tamu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Lantas, kemanakah para pro? Pegawai ini menertawakan Pasha yang melakukan beberapa kesalahan, salah satunya ketika menerima laporan komandan upacara bahwa upacara siap laksanakan. Sigit menjawab laksanakan, yang seharusnya ia jawab lanjutkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ahmad Muhsin, Metro TV. Sesaat lagi gempa besar berkekuatan 6,4. Pemirsa, sebelum melakukan pembunuhan, pengusaha getah karet yang merupakan tersangka pembunuhan 2 petugas pajak di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, ternyata pernah mengajukan keberatan atas pajak penghasilan terhutang sebesar 14 miliar rupiah. Namun keberatan tersebut ditolak. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sumatera Utara II mengatakan proses penagihan pajak kepada tersangka Agus Lahagu sudah melalui proses yang panjang dan lama. Pada tahun 2012, petugas pajak sudah meminta Agus Lahagu untuk melunasi tunggakan pajaknya. Namun hal itu tidak dihiraukan. Tersangka Agus juga pernah mengajukan keberatan namun ditolak. Hingga akhirnya jurusita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, Parada Sihaan dan rekannya Sazana Lulasi memberikan surat paksa. Terkait tudingan minimnya sosialisasi kepada wajib pajak, Kakanwil Dirjen Pajak Sumatera Utara II mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Bahkan hingga saat menyampaikan surat paksa tahap 1, tersangka Agus masih diberikan konseling. Desember, saya mengumpulkan seluruh penunggak pajak terbesar di Kanwil oleh saya, termasuk dari si pelaku ini, Ayalun. Saya sudah hadir, dia hadir. Okay. Saya menjelaskan untuknya haknya apa, segala macam, keberatan. Dia ajukan keberatan. Waktu keberatan, saya lihat syarat itu yang terpenuhi, saya tolak. Jadi secara organisasi, secara prosedural, sudah kita jelaskan kepada wajib pajak. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Jukia Setiadi membantah kecolongan atas peristiwa tewasnya 2 orang petugas pajak saat bertugas menyerahkan surat sita ke penunggak pajak di Gunung Sitoli. Namun Ken menyadari peristiwa tersebut menjadi evaluasi penting bagi instansinya untuk meningkatkan perlindungan bagi petugas pajak di lapangan. Dan pemirsa, berikut wawancara singkat Risti Ayu dan juru kamera Yusrizal Pulungan. Meninggalnya 2 petugas pajak di wilayah DJP 2 Sumatera Utara ini cukup menyita perhatian publik, bahkan menjadi isu nasional. Dan Dirjen Pajak Ken Dwi juga Setiadi menyempatkan diri untuk hadir ke persemayaman di rumah duka di Medan Denai sebelum akhirnya jenazah dimakamkan pada Kamis sore. Mungkin bisa menjadi evaluasi penting apa atas peristiwa ini, Pak? Oh iya, jadi kita harus semua kegiatan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan tugas law enforcement akan didampingi terus oleh polisi dan di backup oleh TNI. Mulai kapan penerapan pendampingan ini, Pak? Apakah memang atas peristiwa ini sebenarnya sudah lama. MOU dengan Polri, dengan TNI sudah lama. Dan saya sendiri waktu jadi Kanwil, saya terapkan. Iya. Atas inisiatif Kanwil atau Kanwil atau KPP? Kanwilnya, situasi Kanwilnya, terus kemudian KPP-nya harus tahu dong. Kita kemana gitu, harus tahu. Seharusnya memang harus didampingi oleh polisi, ya harus didampingi. Cuman karena merasa yang satunya ini satpam di kantor di sana, orang di sana, jadi merasa aman. Udahlah nggak apa-apa, ini kan darah-darah kita sendiri. Gitu. Itu udah sering jalan. Iya. Tapi bagi saya almarhum adalah orang hebat dan dia pahlawan. Bagi saya, dia pahlawan.
tidak ada, kebanyakan orang bekerja aja, tapi dia mengorbankan jiwa dan raganya. Anda bisa bayangin. Kemarin itu kan ketika diserahkan surat paksa penyitaan begitu, langsung bisa dibilang penunggak pajak ini disebut kaget begitu Pak. Memang SOP sebelumnya seperti apa? Kenapa ketika baru disampaikan ini langsung bisa dibilang kaget dan kalap sehingga menikam petugas pajak? Enggak lah. Enggak, pasti tahu. Ada konseling sebelumnya. Sudah pernah panggil dia juga. Sudah pernah dipanggil sama Kak Kamil ya? Udah pernah panggil. Berarti tahapan sudah dijalankan? Oh udah dong, udah keberatan, udah ditolak, udah tahu dia. Lalu seharusnya bayar seperti itu. Ya makanya saya sebut itu teroris pajak. Saya akan perang dengan yang seperti itu. Memang SOP-nya harus langsung petugas pajak ya Pak, jurusita yang menyampaikan surat tersebut. Jurusita itu diberikan wewenang untuk menagih, kemudian untuk menyita, menyandra, memasukkan orang ke penjara, dan tunggakan ini saya minta Kak Kanwil di sini terus ditagih, bahkan sampai gisling. Nanti proses pemeriksaan di penjara bisa. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Risti Ayu, Usrizal Pulungan, Metro TV. Mohon berbaris seperti semula tadi menyambut. Kita ke berita lain pemirsa, vokalis grup